wajah-Mu, Yesusku. Beri tepuk tangan buat Allah yang dahsyat, Allah yang selalu memimpin hidup kita, Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita. Kami tahu Tuhan, hidup kami bukan karena melihat, tapi Kau berkata kepada kami bahwa kami hidup oleh karena percaya. Maka itu kami tidak mau ditipu dengan fakta yang kami lihat. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun persoalan kami Tuhan, kami tahu kami hanya hidup oleh karena firman Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan yang semakin gelap, di tengah-tengah kegoncangan dunia ini Tuhan, kami mau melekat kepadamu. Kami terus pegang firman-Mu, kami terus mengerti dasar keyakinan kami, jati diri kami, Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami hidup hanya oleh karena firman-Mu. Kami tidak hidup dengan apa yang kami lihat. Apapun yang terjadi di bumi ini tidak pernah bisa mempengaruhi masa depan kami Tuhan. Masa depan kami ditetapkan, ditentukan oleh surga, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Firman-Mu tidak pernah gagal, sekalipun dunia ini gagal, tapi firman-Mu tidak pernah gagal. Kami terus pegang janji-Mu, kami terus melekat kepadamu, kami terus fokus saja kepadamu Tuhan. Karena itulah yang menjadi habitat kami, karena kami hanya ingin mengejar hal-hal yang ilahi. Itulah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar betul bahwa Roh Kudus begitu berarti buat kami, begitu penting dan maha penting buat kami. Karena tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Roh Kudus, penolong yang lain yang diutus oleh Bapa untuk mengajar, memasukkan kami ke dalam seluruh kebenaran yang mengubahkan dan memerdekakan kami, sehingga kami tidak gampang ditipu oleh dunia ini Tuhan. Kami sadar betul atas jati diri kami, bahwa kami anak-anak-Mu, kami terhubung dengan surga. Kami Roh Kudus yang menghubungkan kami dengan surga, dengan realita hadirat-Mu, sehingga dalam segala keadaan kami tidak pernah akan tergoncangkan. Gandum secupak sedinar, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Kamilah orang-orang yang punya minyak Tuhan, gadis bijaksana selalu berapi-api bergelora, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tidak pernah padam terus. Kami bersekutu dengan Engkau, sehingga apapun keadaannya Tuhan, kami tidak pernah disentuh oleh resesi, oleh kegelapan dunia ini. Jalan kami semakin kuat menuju ke Sion. Kami menjadi orang-orang kuat di akhir zaman, tidak gampang ditipu, tidak gampang digeser, karena kami mengenal Allah kami. Kami menjadi orang-orang yang bertindak. Oh, itulah gereja-Mu Tuhan, semakin kuat dan semakin perkasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman. Kami rindu firman yang mengubahkan dan memerdekakan. Itu yang kami terima Tuhan. Maka itu Roh Kudus berikan roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Kau dengan benar. Dan kami rindu Tuhan, pada waktu kami bersekutu dengan Tuhan dan firman-Mu, tanda-tanda mujizat menyertai kami, menyertai pemberitaan firman-Mu. Yang sakit dijum disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kuat, yang letih lesu dikuatkan. Oh, yang terikat dilepaskan. Oh, dibukakan setiap belenggu-belenggu, penghalang, penyumbat, untuk bisa menerima firman secara akurat. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kasih karunia anugerah Tuhan turun ketika kami mendengarkan firman. Kami berdoa sepanjang firman-Mu dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan nama Engkau dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Luar biasa ya kita mendengar berkat-berkat yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian,
bulan ini kita masih belajar tentang pribadi Roh Kudus. Ya, jadi udah berbulan-bulan nih ya kita belajar tentang Roh Kudus. Ya, karena kalau kita pikir kita nggak akan pernah bisa kuat hidup di dunia ini tanpa pribadi itu, saudara ya. Ya, kita sudah belajar sedemikian rupa. Dan saya bersyukur ada yang menarik tentang Roh Kudus. Mari kita baca sama-sama. Mungkin ini selama ini saya belum bagikan. Kisah Rasul 1 ayat 8, ini firman yang sering kita dengar. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, di sini dikatakan tetapi kamu akan menerimaku kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudara, kemarin kita sudah belajar, para pembicara, pendeta, Ibu Rita sudah sampaikan bahwa kuasa di sini kita sudah belajar bahwa kuasa bisa diartikan sebagai dunamos. Ya, dinamit. Ya, kita sudah belajar bagaimana kuasa itu yang menghancurkan setiap kubu-kubu keangkuhan, kesombongan kita, pola pikir yang lama ya, yang membuat kita tersumbat untuk terhubung dengan Tuhan. Nah, kuasa itu yang mencetak ulang, membentuk ulang, ya, memproses, membentuk kita dengan kuasa itu. Sehingga dikatakan kuasa itu yang menghancurkan kekerasan, keangkuhan, kesombongan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang baru. Dan ketika kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan realita Tuhan, terhubung dengan kerajaan Tuhan, maka kita mengalami Tuhan sehingga kita dapat bersaksi. Itu dunamos. Kita udah belajar ya, kuasa yang besar. Ya, katanya kemarin dicontohkan Ibu Rita seperti booster. Ya, air kalau dengan booster, saudara, itu kalau membersihinnya, waduh, karat-karat yang kecil-kecil yang tidak terlihat, itu bersih karena booster. Nah, dunamos, kuasa, itu seperti itu. Nah, saudaraku, ternyata kuasa Roh Kudus ini bukan hanya diartikan sebagai dunamos saja, tapi diartikan juga sebagai dunamis. Ini yang saya mau bagikan, saudara ya. Ya, jadi bukan hanya sebagai dunamos, tapi dia juga artinya sebagai dunamis. Apa itu arti dunamis? Dunamis, saudaraku, itu bicara tentang kuasa yang tinggal permanen dalam hidup kita. Amin. Jadi dunamos bicara kuasa yang besar, yang bisa membersihkan hidup kita. Sehingga kalau dulu kita orangnya sombong, angkuh, oleh karena kuasa Roh Kudus dicetak, dibentuk ulang, sama seperti Petrus, betul nggak? Tetapi bicara lain tentang kuasa, tentang Roh Kudus, dia juga bisa berarti dunamis. Apa itu dunamis? Dunamis itu adalah kuasa, kemampuan ilahi yang tinggal tetap permanen dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, nah kuasa yang permanen itu, saudaraku, bertujuan untuk mengubahkan segala sesuatu. Saya mau contohkan, saudaraku, dulu di Amerika, saudara ya, ada seorang bandar judi, ya, waduh, bandar judi kaya raya. Suatu ketika Pak Presidennya mikir, waduh, ini orang jahat di tengah-tengah kota, ini merusak pemandangan, betul nggak? Jadi dia semakin berkuasa, saudaraku, di kota itu, ya. Akhirnya presiden ini, saudaraku, bilang ke bandar judi ini, saya nggak mau kamu beroperasi, kamu bekerja di tengah-tengah kota, merusak pemandangan. Kamu boleh melakukan judi dan segala macam, mengumpulkan orang berjudi, tapi jangan di kota ini. Dia kasihlah, saudaraku, tempat yang begitu kering, yang begitu tandus, yang tidak terjadi apa-apa. Pokoknya orang nggak tertarik dengan tempat itu. Tapi karena bandar judi ini punya kuasa, ngerti enggak?
Dia punya uang yang banyak, saudaraku. Sehingga tanah yang gersang, tanah yang tandus, padang gurun itu diubahkan oleh bandar judi itu sebagai Las Vegas. Ngerti nggak ceritanya sekarang? Jadi Las Vegas itu bukan tempat judi, tapi tempat pariwisata. Dan kemudian presiden menegaskan bahwa Las Vegas menjadi aset negara. Saudara, itu saja bandar judi, orang jahat, dia punya kemampuan, dia punya potensi, bisa mengubahkan tanah yang tandus. Apalagi engkau dan saya punya dunamis. Amin. Amin, saudara. Punya Roh Kudus. Amin. Yang permanen dalam hidup kita. Amin. Ya, yang tinggal tetap dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mengubahkan segala sesuatu. Amin. Mengubahkan neraka menjadi surga. Amin. Menjadi tanah tandus, menjadi tempat di mana itu, ya ini secara dunianya, saudaraku ya, menjadi tempat yang sepertinya berfungsi buat mereka, ya, buat Amerika, saudara ya. Nah, saya percaya, saudaraku, kalau kita membuka diri kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus akan terus membawa hidup saudara dan saya. Amin. Bukan saja dibersihkan sebagai dunamos, tetapi dia juga rindu hidup kita mengubahkan banyak hal. Menjadi dunamis. Amin. Asalkan seberapa besar engkau bekerja sama dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, ini ada yang ketinggalan itu, saudara. Jadi percayalah, saudara, bahwa di dalam hidup kita ini ada kuasa yang tinggal, amin, yang permanen, amin. Jangan biarkan engkau memiliki jati diri yang rusak. Kau tidak bisa apa-apa, engkau tidak layak, saya hanya lulusan SD, saya tidak mampu mengubahkan segala sesuatu. Oh, kau tidak perlu punya gelar, punya kemampuan untuk mengubah hal, karena engkau tidak akan pernah bisa. Tetapi ketika kau punya dunamis, amin, punya Roh Kudus dalam hidupmu, kau punya kemampuan yang potensi ilahi yang tinggal tetap, saya percaya engkau adalah orang-orang diperhitungkan. Amin. Karena kehidupanmu menentukan sesuatu. Betul? Mengubahkan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang seperti tadi. Seorang bandar judi saja tidak punya Roh Kudus, tapi dia punya kuasa, saudaraku, yaitu uang. Dia bisa mengubah tanah yang tandus jadi Las Vegas. Saya percaya lebih lagi kita, amin. Kita bisa mengubahkan keluarga kita yang rusak, yang hancur, akan dipulihkan. Amin. Yang tidak ada menjadi ada, amin. Karena kita punya kemampuan, kita punya potensi, amin. Maka itu jangan biarkan Roh Kudus begitu saja dalam hidup saudara. Hargai dia, bekerja sama dengan dia. Amin. Nah, untuk minggu ini, saudaraku, hari ini kita belajar bagaimana Roh Kudus itu akan menginsyafkan dunia daripada dosa, kebenaran dan penghakiman. Kita lihat di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Baik, kita akan baca sama-sama. Yohanes 16 ayat yang 8. Kita baca dulu ayat yang ke-8 ya. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran. Ia, ini bicara tentang Roh Kudus ya. Jadi kalau Roh Kudus datang, dikatakan Roh Kudus akan menginsyafkan dunia atas apa, saudaraku? Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, jadi saya bisa kasih tahu, kita tidak pernah insyaf akan dosa, kebenaran, penghakiman kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, betul nggak? Ngerti ya? Dan dunia, saudaraku, tidak begitu saja insyaf akan dosa, kebenaran dan penghakiman, ya. Selalu lewat gerejanya. Amin. Gereja yang punya Roh Kudus, yang diinsyafkan atas dosa, kebenaran dan penghakiman, inilah yang pergi untuk menginsyafkan dunia. Amin. Saudara, kita lihat dunia ini semakin jahat. Kita lihat saja, saudaraku ya, 2 Timotius 3
2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan saja buat saudara ya. Dua Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah, dengan cepat saya akan baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi saudara jangan kaget ya. Kita sudah lihat sekarang akan datang masa yang sukar. Kemarin teman kita dari Belanda, Diana, dia bilang, aduh panasnya Yus, 40 derajat. Ya. Sementara mereka krisis energi. Ada krisis pangan di mana-mana. Di Amerika krisis pangan, perang di mana-mana. Saudara Sri Mulyani, Pak Jokowi bilang, oke, 2022 Indonesia pertumbuhan ekonominya baik, tapi tidak menjamin 2023. Ya, saudara, ada banyak nubuatan. Karena memang firman Tuhan sudah berkata, betul enggak? Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara. Ya, jadi saya percaya bahwa kita tidak perlu kaget. Akan terjadi ini, setiap hari akan terjadi banyak berita buruk. Gak usah kaget. Karena memang firman Tuhan sudah katakan bahwa akan terjadi masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Kita lihat selanjutnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Kita lihat langsung, kita baca dulu aja semuanya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Lanjut, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Saudara, apa yang dimaksud dengan masa-masa sukar, saudara? Saya percaya masa-masa sukar itu bisa diartikan bahwa roh dunia akan bermanifestasi semakin kuat. Ngerti ya? Roh dunia ya, itu akan begitu rupa mengkondisikan setiap orang. Saya bisa simpulkan hanya 3, saudaraku. Kalau saya baca dari 2 Timotius tadi, saya bisa simpulkan hanya 3. Jadi roh dunia itu mengkondisikan setiap orang kembali cinta diri sendiri. Ya, karena kesulitan semakin besar, saudara. Ya, kita sulit untuk berbagi, betul nggak? Karena demikian rupa kesulitan. Bagaimana mungkin? Jadi semua roh jahat, roh dunia bermanifestasi sebegitu kuat, saudaraku, sehingga kita didesak untuk mau tidak mau dipaksa, didorong untuk kita mencintai diri sendiri. Itu yang namanya masa-masa sukar, saudara. Saya nggak bicara masa sukar itu karena perang dan segala macam, tapi kehidupanmu akan begitu diseret. Ini sudah masuk ke gereja Tuhan. Firman Tuhan, banyak orang beribadah, tapi dia memungkiri. Kenapa? Karena ada kuasa yang lain yang lebih kuat. Betul nggak, saudara? Ngerti nggak, saudara? Tanpa disadari itu akan digeser. Roh dunia mendorong kau untuk kau hidup manusiawi, betul nggak? Kau malah sibuk mencari uang, sibuk aku nggak mungkin hidup, karena sulit, di mana-mana sulit. Orang lebih cinta dirinya sendiri, boro-boro berbagi, boro-boro mengasihi, boro-boro yang kuat menanggung yang lemah. Aku saja harus hidup. Saudara, itu akan terjadi, betul nggak? Saya percaya itulah sebenarnya masa sukar. Masa sukar di dalam hidup kita kalau kita tidak terhubung dengan realita Tuhan, betul? Betul nggak, saudara? Selama ada perang, selama ada krisis energi, selama ada krisis pangan, kalau hidupmu terhubung dengan Tuhan, hidupmu terhubung dengan realita Tuhan, saya percaya itu bukan masa yang sukar. Amin. Tapi ingat,
Masa sukar di mana roh jahat, saudara, akan begitu kuat bermanifestasi. Roh dunia akan membuat kita mencintai diri kita sendiri. Yang kedua, mulai cinta mamon. Mulai cinta dunia, betul nggak saudara? Ya, orang mulai jadi hamba uang. Orang berpikir gak mungkin saya hidup kalau saya gak punya uang. Mbak Yus bisa khotbah sampai doer, tapi kalau saya gak punya uang saya gak bisa hidup. Saudara, inilah masa sukar di mana iman gereja Tuhan, betul nggak saudara, digeser, dan itu di mana-mana saudara. Kau tidak bisa survive. Hari ini aku katakan kepadamu, kita tidak takut dengan masa-masa sukar. Amin, amin saudara. Ya, roh sepanjang Roh Kudus, ya kita terhubung dengan Roh Kudus, nggak perlu takut. Saudara tahu nggak bahwa iblis ini satu saja kok. Kita lihat Yakobus 4 ayat yang 4. Itu yang jadi goalnya dia. Yakobus 4 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ini yang menjadi target si jahat. Dalam kondisi masa sukar ini, dia akan buat sedemikian rupa supaya saudara tidak lagi bersahabat dengan Tuhan. Ya, dia ingin saudara bersahabat dengan dunia. Apa itu artinya bersahabat dunia? Pola pikir kita, konsep-konsep berpikir kita mulai beralih. Nggak usah ekstrim-ekstrim lah. Ngapain zaman kayak gini sungguh-sungguh, lihat nih. Si A sungguh-sungguh gak berubah hidupnya. Enggak, sehingga saudaraku iblis akan mengubah semuanya menjadi sesuatu yang membuat imanmu lemah. Karena engkau mulai dipengaruhi oleh pikiran dunia. Betul gak saudara? Sehingga tanpa kau sadari kau jadi sahabatnya dia. Apa yang kau yakini, dasar keyakinan, firman yang kau hidupi mulai diporak-porandakan karena kau melihat apa yang di depanmu. Gak usahlah terlalu ekstrim. Ya, ada teman bilang gini, kalau saya di mobil kan saya harus setel lagu Rani ya saudara. Dia bilang gak usah terlalu ekstrim lah. Lagu dunia juga bagus kok, ini segala macam. Saudara, dunia akan meyakinkan engkau tanpa Tuhan engkau bisa. Betul nggak saudara? Saya mau kasih tahu jemaat, ini bukan nanti, ini sudah berjalan. Amin. Kalau engkau, saya nggak persiapkan saudara untuk kuat, saudara bisa jadi sahabat dunia. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang melayani Tuhan sungguh-sungguh dulu. Sekarang sudah jadi suami istri, ketemu lagi dengan dia. Cara berpikirnya berbeda. Keputusannya berbeda. Tidak ada nilai-nilai rohani sama sekali. Kenapa dia tidak sadar? Betul nggak? Semua persoalan, masalah, fakta yang dia lihat membuat lagi dia tidak percaya kepada firman. Mereka mulai benci dengan pemimpin. Mulai salahkan ini salah. Yang jelas dunia akan membuat sedemikian rupa supaya engkau hidup manusiawi. Tidak terhubung dengan realita hadirat Tuhan. Saya mau katakan jemaat, itulah masa sukar. Saya percaya kalau hanya krisis pangan, betul nggak saudara? Krisis energi. Saya tadi bilang Roh Kudus itu dinamis. Selama kita bergaul dengan dia, kita bisa ubahkan segala sesuatu. Apa yang tidak ada menjadi ada, betul nggak? Jadi krisis pangan, krisis energi, itu nggak jadi masa sukar buat kita, betul nggak? Yang jadi masa sukar ketika dunia mendorong engkau, membawa engkau semakin tidak terhubung dengan hal-hal yang ilahi. Kau hidup dengan manusiawi, kau hidup dengan ketakutan, kau hidup dengan kekhawatiran. Saya harus bekerja, saya nggak mungkin bekerja kalau bekerja memang saya nggak mungkin kalau nggak punya uang saya hidup. Saudara, zaman dulu Tuhan nggak ciptakan uang.
Dan sudah terbukti bahwa kita hidup oleh karena firman. Orang benar hidup oleh karena iman. Tetapi roh dunia akan buat sedemikian rupa, akan menghancurkan dasar keyakinanmu. Sehingga kau berkata, itulah khotbah. Biasa kalau khotbah begitu. Yang jelas kalau nggak ada uang emang bisa hidup. Saudara, kau tahu kau sedang masuk ke masa-masa sukar. Amin. Nah saudara, tidak ada yang lain kecuali Roh Kudus yang menolong kita, saudara. Amin. Untuk menginsyafkan, untuk membawa kita keluar dari masa sukar. Kita lihat 2 Korintus 10 ayat yang ketiga dan 6. Saya akan bacakannya dengan cepat. Memang kami masih hidup di dunia. Betul? Siapa yang hidup di surga? Enggak ada ya. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara. Saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Masa sukar boleh terjadi. Roh dunia boleh bekerja sedemikian kuat sampai masuk gereja Tuhan. Menggoncangkan anak-anak Tuhan. Tapi percayalah hari ini firman Tuhan. Walaupun aku masih di dunia. Tetapi aku tidak berjuang secara duniawi. Amin. Dan habis-habisan cari duit. Sehingga lupa Tuhan. Ya. Sedemikian banyak waktu kita hanya untuk mencari uang. Saudara, itu namanya berjuang dengan dunia. Tapi Tuhan katakan, memang kami masih hidup di dunia. Memang kami mengalami masa sukar. Memang apa yang dunia alami, saya alami. Tapi ingat ya, aku tidak berjuang secara dunia. Amin. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat. Selanjutnya. Karena, baca. 1, 2, 3. Karena senjata duniawi. Melainkan amin. Karena senjatamu dan saya bukan senjata dunia. Kita udah beda alam, saudara. Amin. Kita anak raja. Amin. Kalau kita memakai dengan senjata dunia, kita orang-orang dunia. Tapi Tuhan katakan, karena senjata kami bukanlah dalam perjuangan, bukanlah senjata duniawi. Bukan saya harus uang jadi, bukan kesombongan, bukan nama baik, bukan popularitas, saudara. Tapi senjataku adalah senjata yang diperlengkapi dengan apa, saudara? Apa itu kuasa Allah? Roh, amin. Yang tadi, dunamos dan dunamis. Amin. Amin ya. Jadi senjataku sekarang ini bukan senjata dunia. Gak usah takut, kau punya senjata yang dahsyat. Ya, senjatamu dilengkapi dengan kuasa Allah. Apa itu kuasa? Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Dunamos dan dunamis. Dia kuasa yang menghancurkan, mengubahkan. Bahkan kuasa yang memiliki permanen dan bisa mengubahkan. Untuk apa, saudara? Meruntuhkan roh-roh dunia. Amin. Sehingga roh dunia tidak pernah bisa mempengaruhi hidup saya. Oh, sekarang banyak banget, saudara, filosofi dunia. Betul nggak, saudara? Banyak. Itu yang membuat akhirnya kita mulai pakai logika. Iya, yang ngapain saya begini? Ngapain saya begini? Oh, gereja-gereja besar, saudaraku, sekarang penuh dengan kekecewaan jemaatnya. Kenapa? Karena pemimpinnya nggak jadi teladan. Dia mulai pahit hati, dia mulai kecewa, sehingga didistrak, betul nggak? Sehingga dia hanya hidup, filosofi dunia masuk. Ya, sekali lagi Tuhan, banyak kondisi. Oh, dunia mengkondisikan, saudaraku, amin. Yes. Tapi kita punya senjata kuasa. Kenapa sih roh dunia bisa masuk dalam hidup kita? Saudaraku, roh dunia itu kan roh jahat. Selama hati kita, hidup kita penuh dengan aliran kehidupan, roh jahat
Nggak seneng tinggal di situ. Roh jahat itu senengnya di padang gurun. Betul nggak saudara? Di yang kering gitu nggak saudara? Jadi kalau hidupmu kering, saya yakin kau tidak menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kau tidak berkobar-kobar, penuh dengan aliran kehidupan, penuh dengan realita. Saya yakin roh dunia akan masuk. Saya jamin. Pola pikirmu semuanya akan diubah oleh dunia. Sehingga kau mulai cinta dunia. Kau mulai cinta mamon, cinta diri sendiri. Betul nggak saudara? Jadi mau tidak mau saudaraku, kita harus pergunakan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa. Amin. Sehingga ketika ada roh dunia, oh enggak, itu bukan kebenaran. Itulah senjata. Kita bisa hancurkan roh dunia. Amin. Ya, dengan kuasa Allah. Ya. Saudara, dengan kita saudara betul-betul terus bergantung dengan Roh Kudus, ya, dunamis, saudara. Saya percaya kita tidak terdistrak oleh roh dunia. Kita tidak tercemar oleh roh dunia. Oh, hidupmu akan berbeda. Kau akan diistimewakan. Dan pada waktu ketika engkau pergi berinteraksi dengan banyak orang, percayalah hidupmu menginsyafkan mereka terhadap dosa. Betul nggak saudara? Karena tidak ada roh dunia dalam hidupmu. Sehingga dunia nggak pernah bisa insaf terhadap dosa. Betul nggak? Hanya Roh Kudus bisa menginsafkan dunia atas dosa. Firman Tuhan katakan kepada kebenaran pengakuan. Bagaimana caranya? Lewat gerejanya. Amin. Amin. Lah kalau gerejanya juga sudah terkena dengan roh dunia, ya bagaimana mungkin dunia diinsafkan akan dosa? Betul nggak saudara? Makanya kita lihat khotbah Petrus saudara ya. Kita lihat ya di Kisah Rasul 2 ayat 36. Mungkin kita nggak perlu panjang, tapi saya ingin bagikan poin-poinnya. Ini khotbah Petrus ya, ketika dia sudah menerima baptisan Roh Kudus, dia mengalami dunamos dan dunamis. Ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu selanjutnya sampai ayat 40, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka, berhenti dulu sini ya, sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul, apakah yang harus kami perbuat? Ngerti enggak saudara? Kenapa mereka ngomong kayak gitu? Kenapa dunia begitu insaf terhadap dosa sehingga tahu bahwa hanya Yesus yang dia butuhkan? Karena ada Petrus. Amin. Kenapa Petrus? Petrus mengalami kuasa. Dunamis dan kenapa? Petrus sudah bersih dari roh dunia. Dari cinta diri sendiri, dari cinta dunia, dari cinta mamon. Hidupnya, perkataannya menginsafkan. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Amin. Saya rindu sekali di masa sukar. Justru hidup anak Tuhan menjadi terang. Amin. Sekali lagi saudaraku, jangan pusing dengan masa sukar terang dan masa sukar yang kita harus hadapi adalah roh dunia ini. Betul nggak saudara? Orang sekarang di TV saudaraku, wah sultan masih kecil udah sultan. Orang sudah dicetak anak kita dari kecil. Bagaimana kaya dengan mudah. Betul nggak saudara? Waduh. Nah kalau itu masuk ke gereja Tuhan saudara. Cinta mamon itu. Bagaimana mungkin kita bisa menginsafkan dunia akan dosa. Amin. Saudara saya mau cerita sedikit ya kesaksian. Dulu waktu saya belum berhenti jadi pejabat. Saya punya anak buah saudara ya. Dia muslim. Bapak-bapak ya. Dia itu bagian beli bensin. Ya di kantor. Jadi kita kalau beli bensin itu kontrak dengan SPBU saudara. Ya. Itu sampai banyak kan setiap bulan. Nah saudara. Saya nggak ngerti karena saya nggak periksa sampai detail itu urusan bagian keuangan lah ya. Suatu ketika dia itu mau pensiun saudara. Bapak ini mau pensiun dia bilang. Dia lihat ruangan saya kosong dia datang. Bu mohon maaf saya bisa minta waktu. Oh bisa. Oh bapak mau pensiun ya. Saya ingin ada pesan-pesan gitu ya. Terus dia bilang seperti ini. Ibu bolehkah saya menyampaikan sesuatu? Oh boleh Pak, saya sampai kerja. Tapi kok agak serius saya bertanya. Ada apa Pak? Bu, saya boleh sampaikan kesan saya buat Ibu selama saya bekerja di sini.
Ya, kenapa? Saya bilang gitu. Ibu itu sambil gemetar saudara. Punya integritas. Lama dia ngomong. Ibu itu takut sama Tuhan. Itu gak pernah cerita banyak dong orang bapak-bapak saudara ya. Gemetar dia. Terus, oh ya Pak, oh iya karena kan hidup ini kan penting itu Pak. Saya bilang gitu ya. Itu aja Pak, Bu, itu yang berkesan. Nah, gak lama kemudian saudaraku dia meninggal. Nah, setelah dia meninggal ternyata terjadi kekacauan. Saudara. Bahwa pembelian bensin di-markup. Ya. Dan bapak ini ditekan sama atasannya untuk mem-markup. Ya. Nah, saudaraku, saya suruh periksa bagian keuangan. Berapa tahun di-markup? Dan saya heran saudaraku, pada waktu berapa bulan menjelang dia pensiun, dia tidak mau disuruh atasannya. Dan kemudian dia dia membeli 100% tidak di-markup. Dan itu yang membuat, mungkin saya gak ngerti karena saya tahu tiba-tiba meninggal kan. Dan itulah yang membuat saudaraku atasnya mungkin punya konflik yang luar biasa dengan dia. Dan saya baru ngerti kalau dia datang kepada saya, dia sambil gemetar. Dia bilang, Ibu itu yang saya dapat dari Ibu. Ibu punya integritas. Sambil gemetar, saya gak tahu bahwa dia punya pergumulan. Kenapa? Saya gak bisa pernah beritakan Injil kepada dia. Tapi percayalah hidupmu dilihat banyak orang. Amin. Dilihat banyak orang. Dan dia gemetar. Ibu orang yang takut akan Tuhan. Jadi sebelum saya pensiun, saya mau sampaikan kepada ibu. Saya sangat, kalau orang mah bilang diberkati lah gitu. Saya sangat senang bekerja sama dengan ibu. Saya doakan ibu sukses. Ini, oh ya Pak, terima kasih Pak, salam buat keluarga. Saya nggak ngerti saudaraku dia meninggal. Dan ketika dia meninggal terbongkar. Pada saat-saat bulan-bulan terakhir, hampir 5 bulan, dia hidup benar. Saudara, kehidupanmu menginsyafkan orang akan dosa. Amin. Ini yang dimaksud bahwa Roh Kudus menginsafkan dunia atas dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jangan sampai saudaraku penuh dengan roh dunia. Dan kita hidup juga seperti orang-orang dunia. Sehingga kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak ada dampak. Tidak ada efek. Saudara, saya waktu lihat itu, saya bilang, oh begitu? Ya Bu, kita juga heran. Kenapa? Padahal dia itu ditekan loh Bu sama atasannya. Dan dia gak bisa nolak. Dia maka baru kebongkar. Tapi bulan-bulan, hampir 5 bulan atau 4 bulan, itu tidak dimakap. Saudara, saya tahu dia mulai insyaf akan dosa. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam pola pikirnya. Tuhan bekerja atas hidupnya. Tapi di tengah-tengah sebelum dia meninggal, dia mengambil keputusan yang benar. Dan saya nggak ngerti kenapa dia harus minta waktu dengan saya. Hanya ingin menyampaikan itu. Saya percaya ada sesuatu yang khusus hidup saya untuk dia. Saya bukan berarti sombong atau apa. Tapi itulah yang seharusnya Tuhan inginkan. Amin. Roh Kudus ingin saudaraku, hidup saudara betul-betul hidup di dalam kebenaran. Amin. Karena itulah yang bisa menghakimi dunia. Tuh. Ketika engkau hidup benar. Karena senjataku bukan senjata duniawi. Senjataku adalah senjata yang dilengkapi oleh kuasa Allah. Jadi kita pasti bisa menghancurkan roh dunia. Amin. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan jahat, kita pasti bisa berdiri tegak dengan dasar keyakinan yang benar. Saya yakin itu. Dan saya rindu apapun desakan oleh dunia, kau harus ambil posisimu. Kau memang di dunia tapi senjatamu bukan senjata dunia. Amin. Amin saudara. Karena kita akan mengalami masa-masa sukar. Dan firman Tuhan di Daniel berkata, orang-orang yang sungguh-sungguh akan dibujuknya dengan kata-kata licin.
Orang-orang yang bijak akan dibujuknya. Tapi orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Saya yakin ini waktunya. Sekalipun ada banyak masa sukar, ini waktunya. Saya sangat percaya Tuhan akan melahirkan satu generasi yang cinta kebenaran. Amin. Habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian dengan Tuhan. Tidak mau sedikit pun digoda oleh dunia. Amin. Tidak pakai pola pikirnya sendiri. Betul? Pola pikirnya hanya firman. Saya yakin yang seperti itulah yang Tuhan mau. Itulah gereja yang diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan banyaknya gereja. Betul enggak? Tapi gereja yang berdampak. Yang menghancurkan roh-roh dunia. Saudara. Saya percaya itu akan terjadi. Amin. Maka itu saudaraku Paulus juga bilang begitu. Kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. Saya akan membacakan buat saudara. Baik perkataanku maupun pemberitaanku. Ini Paulus bilang ya. Kalau dia melayani, dia berkata-kata, dia khotbah, dia menguatkan orang. Dia katakan baik perkataanku, kata Paulus, maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Saudara, kita tidak pernah bisa dengan hikmat dunia menghancurkan roh dunia. Betul nggak? Dengan hikmat yang kita miliki, pinternya kita ngomong, pinternya kita apa ya, motivator kayak apa, kita nggak bisa, saudara, betul nggak? Karena Paulus bilang, aku ngomong apapun yang saya beritakan tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi apa? Dengan keyakinan akan kekuatan roh. Amin. Dia pastikan hanya karena kekuatan roh. Dia tidak hidup dengan dunia. Dia bisa sampaikan itu dan menghancurkan roh-roh dunia. Kalau saya di pejabat, jadi pejabat di pegawai negeri, saudara, yang image-nya adalah korupsi dan saya masih cinta uang, saya nggak bisa jadi dampak di pegawai negeri. Betul nggak, saudara? Orang saya berdiri di tengah-tengah dunia dan hidup dengan roh dunia, nggak ada lain, saudara. Saya harus hidup dalam kebenaran. Baru bisa menghancurkan roh dunia. Baru lewat hidup kita. Roh Kudus menginsyafkan orang tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin. Amin, saudara. Maka itu saya kemarin berapa minggu yang lalu, Tuhan bilang, masalah dunia ini adalah orang. Betul nggak? Jadi solusinya adalah orang lagi. Betul nggak? Orang yang bagaimana? Orang yang betul-betul diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Yang hidupnya berbeda. Betul nggak, saudara? Itu saudara dan saya. Kenapa bisa? Karena ada Roh Kudus. Ada dunamus, ada dunamis. Amin. Sekarang masalahnya seberapa jauh kita mau ajak dia kolaborasi dengan kita. Mau seberapa jauh, seberapa besar kita bilang Roh Kudus kendalikan hidup saya. Pimpin hidup saya. Kan begitu. Amin. Ya saudara. Maka itu Tuhan katakan matanya tidak akan beralih kepada orang-orang benar. Saudara, Tuhan gak pernah beralih matanya kepadamu. Kenapa? Karena Tuhan ingin engkau didudukkan sama dengan raja-raja. Firman Tuhan kan kemarin begitu ya di Ayub. Jadi kita karena kita punya kekuatan roh, bukan hikmat-hikmat yang aku yakini, maka kita memiliki kemampuan yang berbeda dengan mereka. Amin. Dan Tuhan katakan, aku angkat anakku, orang benar, memiliki martabat yang tinggi. Saya percaya apapun pengetahuanmu atau lulusanmu, selama engkau ikutin terus kuasa Roh Kudus, berkolaborasi, saya percaya Tuhan akan angkat engkau. Memiliki martabat, memiliki derajat, memiliki standar yang tinggi. Kenapa? Karena masalahnya ada orang, kau harus jawab. Tuhan harus jawab lewat orang lagi. Maka itu mata Tuhan tidak pernah beralih kepadamu. Dia akan bentuk proses hidupmu. Dipastikan tidak ada lagi pencemaran dunia. Amin. Sehingga kau punya standar yang tinggi. Sehingga sama seperti Smith Wigglesworth ya saudara.
Ketika dia naik kereta api, saudara, begitu dia memuji Tuhan di pojok, satu gerbong bertobat. Saudara, fenomenal sekali ya. Saya yakin ini ke depan Tuhan akan bisa lakukan seperti itu. Orang mulai, saya orang yang berdosa, saya takut mati. Tolong dong Mbak Minten, tolong gimana caranya. Betul enggak saudara? Akan tiba waktunya, siapa yang menentukan kita? Betul enggak? Apakah kita mau kolaborasi dengan dia? Dengan Roh Kudus? Apakah kita membuka hidup kita selebar-lebarnya? Saudara jangan takut dengan krisis pangan, krisis itu. Oh saya yakin Tuhan akan bereskan itu semua. Fokus kita bukan itu. Masa sukar itu loh yang fokus kita. Roh-roh dunia itu loh. Ngerti enggak? Maka itu pastikan saudaraku, hidupmu terus memiliki aliran. Amin. Begitu kau kering, begitu kau pasif, begitu kau pimpin hidupmu dengan jalanmu sendiri. Saya jamin, yakin, cepat atau lambat, roh dunia akan memimpin hidup. Tidak ada pilihan lain kecuali kita terus mengalami aliran kehidupan. Amin. Karena satu perkara, roh jahat hanya ingin menjauhkan kau dari aliran kehidupan. Roh jahat dunia ingin menjadikan kau hidup secara manusia. Tapi saya mau kata hari ini, dunamos dan dunamis itulah yang membawa kita mengalami aliran kehidupan senantiasa. Amin. Sehingga cara pandangmu berbeda, responmu berbeda. Saudara ya, kau memandang segala sesuatu tidak seperti dunia memandang. Kau selalu berpikir firman. Ketika ada masa-masa, saya yakin Tuhan pasti berkati. Saya yakin. Saya ngobrol banyak dengan Pak Gunawan, saya takjub juga dengan hidupnya saudara. Karena dia gak punya uang segala macam, tapi hidupnya loh karena firman. Kalau saya jadi dia mikir-mikir dulu. Ngeri-ngeri sedap punya anak sekian. Karena memang kita butuh firman, bukan butuh uang. Amin. Firman itulah yang membuat kita menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Maka itu tidak ada yang lain kecuali masa sukar di akhir zaman kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Kita semakin terhubung dengan Dia. Roh Kudus mari bentuk aku, proses aku, insyafkan aku. Ada banyak ketidakakuratan, mari hancurkan. Karena senjata peperangku bukan senjata dunia. Mari pola pikirku yang salah hancurkan aku. Dia dunamos, amin. Dia bisa membersihkan hidupmu. Ya, dia dunamis, dia bisa memiliki kemampuan potensi untuk mengubahkan banyak hal. Dan kau akan menjadi orang-orang kuat di akhir zaman. Saudara, Tuhan gak perlu gereja yang ribuan untuk mengubahkan kota dan bangsa. Tapi orang-orang yang bersedia hidup benar. Karena hanya orang benar yang mengubahkan kota. Bukan banyaknya orang Kristen. Dan mari saya mau tantang saudara dan saya. Saya tahu kehidupan saudara tidak punya banyak uang banyak, tidak punya tabung, akan terjadi masa sukar. Jangan khawatir, fokus terus, bangun hidupmu secara roh. Terus melekat, pastikan hatimu ada aliran kehidupan. Kalau mulai kering, puasa. Betul? Tuhan kok aku kering ya? Puasa. Kenapa? Kalau kau biarkan itu terus menerus, percaya pola pikirmu akan disuntik dengan roh-roh dunia. Dan kau tahu dunia semakin lenyap dan binasa. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan dibaharui hari demi hari. Dia akan berjalan semakin lama, semakin kuat di Sion. Karena pengharapan kita bukanlah dunia. Dunia mengecewakan. Pengharapan kita adalah Allah. Tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah malu kita. Tapi justru kita seperti rembang tengah hari. Di tengah masa sukar, saya percaya kebutuhan dunia adalah hidup yang berbeda. Mereka mulai bosan. Mereka mulai, kenapa ya aku sudah ke dukun, sudah ke sini, kok nggak ada jawaban. Tiba waktunya. Hidup menginsyafkan mereka. Mereka mulai datang kepadamu. Dan mulai, aku percaya Tuhan yang kau percaya. Dan
Karena kita tidak sedang membawa agama. Betul enggak? Kita sedang membawa jalan Tuhan. Amin. Maka itu saya memberikan semangat bagimu, bagi saya pribadi. Gak usah takut karena di dalam hidup kita ada dunamos. Ada dunamis. Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita terlebih dahulu terhadap dosa, kebenaran dan penghakiman. Baru gereja Tuhan menginsafkan banyak orang. Puji nama Tuhan, mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu pada akhir zaman ini ada banyak peperangan segala macam Tuhan. Tapi fokus kami bukan itu. Ada krisis energi, ada inflasi yang tinggi, ada krisis pangan, ada kesulitan yang besar. Tapi fokus kami adalah menghancurkan setiap pekerjaan roh dunia yang semakin kuat bekerja, menarik banyak orang untuk cinta diri sendiri, untuk cinta mamon, penuh dengan kesombongan, keangkuhan, membual, penfitnah. Ini bagian gereja, bagian Tuhan, bagian kami Tuhan, orang-orang benar Tuhan, untuk berdiri, mempersilakan Roh Kudus bekerja sedemikian rupa dalam hidup kami, mencetak ulang, membentuk, masukkan kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Tuhan, selaras, pola pikir kami diselaraskan, sikap hati kami diselaraskan. Oh, kami memiliki cara berpikir yang baru. Kami boleh mengejar hal-hal ilahi. Prioritas kami adalah hal-hal ilahi, bukan hal dunia. Kami mengerti dengan jelas jati diri kami bahwa memang kami masih ada di dunia, tapi senjata kami bukan senjata duniawi. Kami tidak mau menjawab masalah-masalah kami dengan cara dunia. Kami tahu Tuhan bahwa senjata kami diperlengkapi oleh kuasa Allah, oleh Roh Kudus, dunamis. Maka itu Tuhan, kami mau mengambil keputusan. Kami mau terus melekat kepadamu. Selalu ada aliran kehidupan. Kami selalu mengalami realita hadirat Tuhan setiap hari. Kami tidak biarkan hati kami kering seperti tanah tandus dan padang gurun, karena itulah tempat yang disukai oleh si jahat, oleh dunia ini untuk menghancurkan hidup kami. Kami mau pastikan selalu ada aliran dalam hidup kami, selalu ada minyak Tuhan. Kami mau fokus itu. Kami tidak mau fokus dengan apa yang terjadi di dunia, tapi kami fokus bagaimana kami terus mengalami minyak Tuhan, mengalami aliran kehidupan, sehingga dengan itu kami sanggup menghancurkan perkara-perkara dunia, roh-roh dunia. Mari Tuhan, sadarkan kami bahwa hidup kami hanya oleh karena firman. Kami hanya butuh firman, kami hanya butuh Engkau. Thank you. Yesus, Engkau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran. Biarlah Engkau katakan dengan iman. Yes, Kau memberikan hidup dan pengharapan. Dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku
mau janji hidup hanya bagi Engkau. Kami mau cinta kebenaran. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dunia, tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan khusus berdoa untuk James. Tanggal 16 ini akan berangkat ke Perancis. Silakan James dan Mbak Rina sekalian kita doakan. Baik saudara, kita bersyukur kita utus James ya, juga Mbak Rina. Silakan James. Supaya sungguh mereka di Perancis betul-betul hidup di dalam Tuhan, amin. Tidak terpengaruh oleh dunia yang ada di sana, dan kita terus mendukung mereka untuk kuat, bahkan mereka menjadi berkat di sana. Ya. James akan kuliah di universitas di Perancis ya, James. Mbak Rina sebetulnya sudah menikah ya di sana ya. Kita tidak diundang karena harus ke Perancis. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang tidak pernah gagal. Amin ya, atas hidup mereka. Kita berdoa supaya sungguh ini menjadi deretan anak-anak muda kita yang memberkati bangsa-bangsa ya. Ke Jerman sudah, ke Singapura sudah, ke Hong Kong sudah, sekarang ke Perancis. Mari angkat tangan sama-sama. Kemanasi. Tuhan, kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau. Kau selalu merancangkan yang baik, bahkan merancangkan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana-Mu atas kehidupan kami, orang-orang percaya kepadamu. Maka itu kami berdoa siang hari ini untuk saudara-saudari kami ini Tuhan, supaya sungguh pengurapan kekuatan Roh Kudus yang mengutus, yang memperlengkapi, yang menolong, yang tidak membiarkan jatuh dan tergeletak, selalu menopang, selalu mengangkat, memasukkan dalam seluruh kebenaran, menginsafkan terus akan dosa, kebenaran dan penghakiman, supaya hidup mereka di negara orang di Perancis Tuhan, mereka boleh berdampak menjadi alat kebenaran bagimu. Lesekrim malasekrim, kami berdoa di dalam nama Yesus. Malasekrim malasenam malasokrim malase lo sokrum malasenam malase kemalase. James, jangan takut, jangan khawatir, engkau di sana. Lekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Karena apa yang engkau tidak pernah pikirkan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Kau mungkin selama ini sibuk dengan pikiranmu mereka-reka, sehingga ada ketakutan yang begitu dalam. Tapi percayalah, Tuhan yang mengasihi engkau, Tuhan yang memilih engkau dan menetapkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau. Percayalah ada sesuatu yang khusus yang Tuhan mau berikan kepadamu. Kau akan menjadi orang-orang yang disertai Tuhan, anak muda yang cinta kebenaran. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Kau tidak pernah punya kekuatan apapun kecuali kau melekat dengan Tuhan. Terimalah pengurapan, terimalah wibawa, hikmat, kuasa Tuhan bekerja atasmu, sehingga kau tidak menjadi anak muda yang biasa-biasa, yang gampang dipengaruhi oleh dunia, tapi mempengaruhi dunia. Firman Tuhan yang terus bekerja atas hidupmu. Kuasa roh dan firman bekerja kuat. Sekalipun belum ada komunitas yang tepat, tapi pekerjaan roh dan firman akan bekerja sedemikian rupa. Terjadilah, curahkan Tuhan Roh Kudusmu, penuhi dia, pola pikirnya dengan Kristus, hatinya dengan Engkau, sehingga kesukaannya adalah hadiratmu, kesukaannya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Dia menjadi berbeda dengan orang-orang di sana dan menghancurkan setiap kuasa jahat, dan dia boleh berdampak
di dalam nama Yesus, kekuatan, keperkasaan, hikmat, wibawa, kuasa, dunamis itu bekerja kuat atas hidup James. Dan James dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di Perancis bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gimana sekre. Kami berdoa untuk Mbak Rina Tuhan. Di sekre. Gimana sudah malah sekre. Tuhan berkata bahwa Dia sangat mengasihi. Jangan kau merasa gagal. Dia sangat percaya bahwa engkau terus dibawa, terus masuk dalam rencana. Jangan tinggalkan Dia, melekat terus kepada Dia. Dialah kekuatan satu-satu. Tidak ada pengharapan yang lain kecuali Dia. Dia tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia sudah melihat masa depan yang mengharapan. Di sana kekuatan adalah Dia. Bergantung kepada Dia. Jangan bergantung pada orang. Dia sangat mengasihi. Dia rindu membawa Dia semakin mengasihi Dia. Mencintai Dia lebih lagi. Hilangkan semua beban. Belajarlah kepada Dia. Pada yang Dia sudah dipanggil. Dan Dia akan memberikan berkat. Malah sekremis. Tuhan kuatkan, hiburkan dia selama menjadi istri di Perancis. Dia tidak punya siapa-siapa kecuali Tuhan. Hiburkan, kuatkan, beri firman di kala lemah, tanganmu yang tersedia baginya. Buat dia bertahan terus percaya kepadamu di tengah-tengah dunia yang jahat di sana. Jadikan dia penolong bagi suaminya untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan yang kau terus berikan Tuhan, terlebih-lebih pengenalan akan Engkau. Kami jauh dengan dia Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah jauh dari dia. Kau memberikan kekuatan yang melimpah supaya suami istri ini boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Jadi berkat di sana. Engkau setia Tuhan, sekalipun kami tidak setia. Engkau tetap setia. Engkau terus ingin menunjukkan kasih setiamu. Biarlah dia boleh berkolaborasi dengan James, dengan Roh Kudus menjadi tim yang kuat, untuk tidak satu mengundur dari Tuhan dan berhenti, tapi semakin mengasihi dan mencintai Tuhan apapun keadaannya. Terimalah kekuatan Tuhan, keperkasaan Tuhan mengalir atas hidupmu, menjadi orang-orang kuat di tengah dunia yang jahat, di dalam nama Yesus. Amin. Kalau ku hidup